Sahabat Skolastikat Claretian yang terkasih, kembali lagi dalam Permensami, Permenungan Sabda Mingguan, edisi 30 April 2023. Pada kali ini, kita akan ditemani oleh Frater Carlos sebagai pembawa materi atau pemberi renungan untuk menyegarkan jiwa kita yang selalu haus akan firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita awali perbincangan kita, permenungan kita pada hari ini dengan berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, bukalah hati kami untuk merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita dikuatkan dengan doa dan mendengarkan sabda Tuhan, pertama-tama saya akan menyapa Frater Carlos sebagai pembawa renungan hari ini. Apakah Frater sudah siap? Puji Tuhan, siap Frater. Dari jawaban Frater Carlos, kelihatannya dalam keadaan yang sehat walafiat ya, Frater. Amin. Frater Carlos hari ini akan berbagi dengan kita yang sebagai manusia yang selalu dahaga akan sabda Tuhan. Injil pada hari ini berkisah tentang Yesus, gembala, dan domba. Seperti itu, Frater? Ya, benar sekali, Frater Markis. Dari bacaan Injil hari ini, menurut Frater, gambaran umum dari Injil itu gimana sih? Oh ya. Sahabat Skolastikat Claretian yang terkasih dalam Kristus, saya berharap kalian semua berada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Amin. Bacaan Injil pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Di situ perikopnya mengisahkan atau bertemakan tentang gembala yang baik.
Secara umum, Yesus merupakan gembala dan juga pada saat yang sama ia sebagai pintu. Maksudnya seperti apa? Yesus dalam bacaan Injil hari ini ditampilkan ia sebagai figur seorang gembala yang mana ia dapat menggembalakan domba-dombanya. Dan pada saat yang sama, domba-domba tersebut mengikuti sang gembala. Dan kita tahu bahwa Yesus sangat, kalau boleh dikatakan Yesus itu sangat pakar atau ahli dalam pengajarannya karena ia menggunakan perumpamaan yang begitu melekat pada sisi manusia, yakni sebagai seorang peternak. Karena itu pada zaman itu kalau kita mau katakan bahwa peternak menjadi salah satu pekerjaan yang paling penting di dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Dan pada saat yang sama, Yesus mengisahkan bagaimana seorang gembala yang mengembalai domba-dombanya itu terjadi dalam konteks atau budaya setempat, yang mana mereka memang bekerja sebagai seorang gembala. Seperti itu, Frater. Wah, Frater Carlos, gambaran yang sangat menarik ya Injil ini hari ini. Ya, gambarannya itu tentang Yesus, gembala, dan juga peternak. Menurut Frater, apa sih yang dimaksud Yesus sebagai peternak? Ada domba, ada gembala. Itu kira-kira apa sih yang dimaksud? Iya, terima kasih Frater atas pertanyaannya, sangat bagus dan menarik sekali untuk kita lihat secara bersama ya. Karena itu dalam permulaan Injil yang baru saja kita renungkan dikisahkan bahwa seseorang itu harus masuk melalui pintu. Kalau tidak melalui pintu, berarti ia adalah seorang pencuri. Ya. Dan ini bagi saya merupakan satu konsep yang bagus sekali untuk kita renungkan. Karena apa? Karena Yesus mau mengajak kita supaya kita berada pada sisi orang yang hidup dalam kejujuran. Karena itu, ketika kita masuk pada sebuah rumah, kemudian melewati jendela, itu sangat tidak etis, sangat tidak sopan. Tetapi ketika kita masuk melalui pintu, kita sangat menghargai tuan rumah, dan pada saat yang sama orang tidak mengartikan kita sebagai seorang pencuri. Lalu yang berikut, yang kedua, Yesus mengatakan bahwa seorang gembala pasti mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal gembalanya. Dan apa yang dimaksudkan Yesus adalah ini. Kalau kita hidup berdampingan dengan Yesus satu sama yang lain, misalnya saling percaya terhadap Dia, terhadap sang gembala, pasti kita senantiasa mengikuti kemana gembala itu pergi. Nah, inilah yang digambarkan oleh Yesus bagaimana kita harus hidup bersama dan dengan Dia, seperti itu. Berarti bisa saya katakan bahwa dalam kehidupan bersama itu kita harus saling mengenal supaya adanya rasa cinta itu ya. Benar sekali, Frater. Oke, Frater Carlos. Berarti dari bacaan yang tadi tentang gembala dan domba, domba mengenal gembala, gembala mengenal domba, berarti di situ ada yang namanya berpengharapan ya satu sama lain, Ya, berharap benar. satu sama lain gitu ya. Nah, benar sekali, Frater. Nah, dari bacaan ini, dari permenungan yang Frater bagikan, kira-kira pesan apa yang ingin Frater bagikan sebagai bekal untuk kami hari ini? Sahabat Skolastikat Claretian yang terkasih dalam Kristus. Perumpamaan ini juga bagi saya perlu kita lihat dalam konteks keluarga kita, di mana seorang anak pasti selalu memberi pengharapan yang penuh atau menaruh pengharapan yang penuh terhadap orang tuanya. Begitupun dengan orang tua terhadap anaknya. Dan perumpamaan ini bagi saya sangatlah penting untuk kita ejawantakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi seorang yang menaruh harapan penuh kepada Yesus, kita harus memegang dua kata penting ini. Tinggal dan ada bersama dengan Yesus. Dan tinggal dan ada bersama dengan Yesus hanya mungkin terjadi ketika kita mampu mendekatkan diri dengan dirinya. Karena itu, saya mau mengajak kita semua
kita perlu menjadi agen-agen. Agen-agen apa? Agen-agen untuk menjadi pendamping atau penuntun jalan satu sama yang lain. Dengan begitu, kita mampu memberi pengharapan terhadap orang lain, dan orang lain mampu menaruh harapan kepada kita. Dan pada saat yang sama, kita mau menaruh harapan kepada Yesus, dan bukan saja kita menaruh harapan pada Yesus, tetapi juga Yesus menaruh harapan kepada kita karena kita mampu menuntun orang lain sampai kepada Yesus. Dan ini mungkin sedikit ya remah-remah sabda yang mungkin saya bisa bagikan dalam bacaan Injil hari ini kepada saudara-saudari sahabat Skolastika Claretian. Oke, terima kasih Frater. Mungkin dari semua yang Frater bagikan itu saya bisa menyimpulkan satu kata saja ya. Apanya? Harus terbuka. Terbuka untuk menaruh pengharapan kepada sesama, terbuka untuk menerima harapan dari sesama ya. Benar sekali Frater. Oke. Terima kasih Frater. Terima kasih Ya. juga. Terima kasih kepada para sahabat Skolastika Claretian yang telah mendengarkan permenungan hari ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Frater Carlos yang telah berbagi bersama kita hari ini. Semoga dengan permenungan yang telah dibagikan oleh Frater Carlos dapat menuntun atau dapat memberikan secercah harapan di kemudian hari. Mari kita tutup permenungan kita hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu di dalam permenungan kami pada hari ini. Kami mohon agar Engkau senantiasa memberkati kami di dalam hidup kami sehari-hari. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Frater Carlos, Iya, Frater Maragis. tahu nggak sih Apa? permen apa yang paling manis? Beneran apa ya? Aku nggak tahu tuh. Nggak tahu ya? Bener, aku nggak tahu sumpah. Aku bisik ya, tapi nanti kita sebut bareng ya. Oke. Udah? Udah. Oh iya, aku baru tahu itu. Udah ingat? Itu favorit aku banget itu. Oh gitu. Aku tanya ulang ya, Frater. Oke. Permen apa yang paling manis? 1, 2, 3. Permen Sami.